Selamat pagi semuanya, saya Rati Indah Pramesti dari perwakilan Himpunan Psikologi Indonesia dan saya di bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, teman-teman di sini pasti udah pernah mengikuti tes inteligensi atau yang disebut psikotes kan? Nah, gunanya tes inteligensi itu untuk mengetahui kecerdasan intelektual, emosi, minat, serta bakat. Berbicara tentang kecerdasan intelektual ini, ternyata masih kebanyakan orang berpikir bahwa kecerdasan intelektual hanya dapat diukur dari nilai-nilai rapot atau nilai akademik di sekolah saja. Tetapi kenyataannya, kecerdasan intelektual ini banyak ranah atau bidangnya yang termasuk ke dalam kecerdasan intelektual. Nah, menurut Howard Gardner, ini merupakan seorang psikolog terkenal dari Universitas Harvard. Dia mengemukakan bahwa ada 8 jenis kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Dalam kecerdasan linguistik ini, seseorang dapat mengolah kata-kata dalam berbicara maupun menulis, sehingga orang-orang yang mempunyai kecerdasan linguistik ini contohnya itu seperti penyair, penulis, pembuat karya sastra, dan lain-lain. Yang kedua, ada kecerdasan matematik atau logika. Kecerdasan matematik atau logika dapat dilihat dari bangku sekolah dasar atau pendidikan formal yang kita jalani sehari-hari di sekolah. Nah, biasanya orang yang memiliki kecerdasan matematik atau logika ini, dia akan mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan angka atau logika secara cepat dan benar. Oleh karena itu, kecerdasan matematik ini biasanya dimiliki oleh para programmer, akuntan, dan orang-orang yang berhubungan dengan angka-angka atau logika. Dan yang ketiga, ada kecerdasan spasial. Dalam kecerdasan spasial ini, seseorang mampu untuk mengolah sketsa dengan jelas. Contohnya seperti arsitek, pilot, atau insinyur. Dan yang keempat, ada kecerdasan kinetik atau jasmani. Kita lihat kemarin di Olimpiade, banyak sekali atlet Indonesia kita yang berprestasi kan. Nah, mereka itu mempunyai kecerdasan kinetik atau jasmani, yang mana mereka mampu mengolah tubuh mereka sehingga mereka mengekspresikannya dengan baik dengan olah tubuh seperti olahraga atau menari dan lain-lainnya. Dan yang kelima, ada kecerdasan musikal. Kita sering sekali melihat orang yang bisa bernyanyi, bersenandung di jalan, atau mungkin orang-orang yang bisa membuat musik atau lagu. Nah, mereka itu merupakan orang-orang yang mempunyai kecerdasan musikal. Lalu, yang keenam, ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini, seseorang mampu memahami dan mengerti perasaan orang lain yang sedang berkomunikasi dengan dia atau yang berhadapan dengan dia. Dalam kata lain, orang itu mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, kecerdasan interpersonal ini biasanya dimiliki oleh guru, sehingga mereka bisa menyampaikan pesan-pesannya ke murid-murid yang diajarkannya dengan baik. Lalu, ada yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Jika kecerdasan interpersonal tadi berhubungan dengan orang lain, maka kecerdasan intrapersonal ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Pada kecerdasan intrapersonal, seseorang itu mampu mengerti dan memahami dirinya sendiri. Nah, maka dari itu, kecerdasan intrapersonal ini kebanyakan dimiliki oleh teolog dan konselor. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, ada kecerdasan naturalis. Dalam kecerdasan naturalis ini, seseorang mampu memahami dan mengekspresikan sesuatu yang berhubungan dengan alam. Contohnya seperti pelayan, petani, dan sesuatu yang berhubungan dengan alam. Nah, sekian dari saya. Mohon maafnya, kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.